Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami ngepok saja ya. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kami tayangkan atau sebagai pok ini ada yang bisa dipetik. Karena kami juga bukan seorang montir. Bisa Anda simak profesi kami itu apa dari video-video konten yang sudah kami tayang gitu ya. Oke. Di sini kami memiliki kendaraan operasional yang keseharian kami pergunakan untuk kerjaan-kerjaan sesuai dengan profesi kami gitu ya. Apa sih profesinya? Bisa Anda lihat aja lah dari video-video yang sudah kami tayang. Itulah pekerjaan kami sehari-hari gitu ya. Nah, pas kebetulan ini kendaraannya emang mengalami trouble, yaitu olinya bocor gitu ya. Tapi awalnya sih kami masih cuek karena masih rembes gitu ya. Rembes kecil gitu ya. Tetapi makin lama makin kesini kami perhatikan kok makin besar olinya, bahkan kalau kita parkir itu bisa netes gitu ya. Terus di alat pengukur dia punya level oli juga suka berkurang. Nah, setelah itu baru kami tidak diam diri gitu ya. Karena sangat mengkhawatirkan takut si olinya tersebut tiba-tiba kering gitu ya. Lagi pula kalau kendaraan mengalami bocor oli itu emang agak riskan atau agak segan untuk mencucinya gitu ya. Oke, di sini kami permasalahannya itu bocornya tuh di area blok gitu ya, kipas yang ada spool magnetnya tersebut ya. Bisa Anda lihat begitu sudah kami buka ya. Ini nyipratnya itu sampai kemana-mana, bahkan sampai ke depan ya, ke kepala dia punya mesin gitu ya. Jadi di sini kami memiliki feeling bahwa kebocorannya itu bukan dari mana-mana lagi. Walaupun istilahnya nyipratnya kemana-mana, kayak seolah-olah titik kebocorannya itu banyak gitu ya. Padahal begitu kita simak gitu ya dari penampilan setelah penutup oli tersebut, penutup dia punya spool magnet itu dibuka ya. Itu ternyata ketika oli tersebut di area o-ringnya, as o-ring itu bisa bocor gitu ya, tentu itu sudah dipastikan akan kebanting sama magnetnya sehingga olinya tersebut akan nyiprat kemana-mana gitu ya. Nah, tadi yang kami katakan, kami ini bukan montir ya, kami juga baru kali ini membuka, tetapi dengan adanya panduan-panduan dari teman-teman yang emang ahlinya sebagai montir gitu ya, yang beliau upload di channelnya gitu ya, kami bisa mengaplikasikan dari apa yang beliau sampaikan gitu ya. Ya sedikitnya kita meniru lah gitu untuk orang-orang yang awam seperti kami dari permasalahan mesin gitu ya. Nah, kenapa kita berani mencoba untuk membuka gitu ya? Kami berpikirannya begini. Ini kendaraan bukan milik orang, milik sendiri. Kalau toh ternyata gagal, ya tidak jadi masalah. Kalau toh ternyata tidak bisa, ya jadi masalah. Masih ada teknisi-teknisi yang siap menanganinya, gitu ya. Tapi kami berpikiran tidak ada salahnya mencoba lalu menduplikatkan dari apa yang teman-teman sampaikan di channelnya tentang permasalahan kebocoran oli motor tersebut, gitu ya. Oke, di sini kami sudah mulai membuka, gitu ya. Area-area dia punya di area yang emang kelihatan ada rembesan gitu ya, yaitu di area spool, itu spool magnet ya, seperti ini yang bisa Anda lihat kan, ini adalah area spool magnet. Banyak sekali ya, olinya sudah parah ini bocornya gitu ya, bahkan sampai nyipratnya tuh sampai ke depan-depannya, ke kepala mesinnya juga kelihatan kecipratan. Jadi untuk ya teman-teman yang istilahnya sama seperti kami pemula gitu, tidak perlu mencari kebocoran kemana-mana, kita cari dulu titik utama kebocorannya gitu ya. Kalau seandainya di spool magnet ini bocornya bukan di as gitu ya, atau hanya di packingnya aja, itu tidak akan sampai menciprati atau menciprat kemana-mana gitu ya. Pasti hanya rembes ke bawah aja. Nah, ini nyipratnya itu kemana-mana, sudah dipastikan. Yang permasalahannya itu adalah di o-ring as. Karena ketika o-ring as itu bocor, dia akan netes ke ke magnet, lalu magnet itu kan berputar, nyiprat dah kemana-mana gitu ya, terutama ke bagian depan yang masih ada celah untuk oli tersebut nyiprat ke bagian depan. Seperti ini tampilannya ya. Nah, cukup parah bukan ya? Oke, di sini yang tadi kami katakan, kami bukan seorang montir, tetapi kami berusaha untuk memperbaiki kendaraan operasional sendiri gitu ya, dengan alat seadanya. Terus terang kami tidak memiliki tracker untuk melepas dia magnet Mio ini ya. Perlu diketahui yang kami tampilkan ini adalah Mio tahun 2000 berapa ya, 2010 ya, 2010 berarti udah 22 tahun nih motor ya. Nah,
Langkah berikutnya setelah penutup kipasnya atau kipasnya sudah kita buka, kan tampilannya seperti ini ya. Tentu awal-awalnya kita juga seperti apa sih cara untuk ngebuka dia punya magnet gitu ya. Dengan alat yang seadanya yang keseharian kita pergunakan gitu ya. Oke, di sini kita mulai membuka dia punya dia punya magnetnya ya. Kita buka dengan mempergunakan batang mur ya. Kita membukanya mempergunakan ini batang mur yang cukup diganjalkan saja di area yang emang ada untuk menunjangnya gitu ya. Ada lubang di magnet tersebut ya. Bahkan ada semacam tanggul ya. Kita tidak mengerti apa namanya ya. Namanya juga kita ini bukan montir ya. Yang jelas di pinggiran dia punya magnet ini ada semacam lubang ya. Ada lubang, ada tanggul yang mana saja ya. Kalau usahakan deh si diganjalkannya itu di lubang ya, supaya lebih kokoh, supaya tidak merusak komponen yang lainnya ya. Nah, setelah kita ganjel ya, kita buka saja dia punya mur asnya tersebut berlawanan dari arah jarum jam ya. Untuk ngebukanya itu yaitu ke posisi ke belakang gitu ya. Kalau dari posisi dia punya terpasang seperti ini, kita tinggal sekuat tenaga untuk melepasnya ya. Nah, ini udah kami dapat lepas dia punya baut asnya ya. Baut as dia punya magnet ini. Lalu nanti kita tinggal ngebuka dia punya magnetnya ya. Yang tadi kami katakan kami ini tidak memiliki striker, tetapi kami juga menduplikatkan cara membuka magnet tersebut dari teman-teman montir yang nge-upload atau men-share caranya itu melalui channelnya gitu ya. Itu real, nyata ya, emang bisa seperti ini gitu ya. Kita ketok-ketok dia punya bodi magnet ini ya sekelilingnya dengan rata ya. Sesekali kita coba untuk menggoyangkannya, kalau toh ternyata masih berasa keras, kita bisa mengetok ulang ya. Kita mengetok ulang, kalau bisa ya lebih ini lagi dikasih tatakan kain ya. Kasih tatakan kain supaya ngetoknya tidak merusak gitu ya. Tapi kalau ternyata kita udah paham bagian mana yang harus diketok ya, pelan-pelan saja, sabar, sambil kita putar sekelilingnya supaya ke bagian rata itu pengetokannya tersebut. Nanti juga akan berasa nih ya, akan berasa mulai agak goyang atau agak sedikit kendor, karena prinsipnya dia punya asnya itu kan berbentuk, batang asnya itu kan berbentuk kerucut ya. Semakin ke dalam itu semakin membesar, keluar itu makin kecil gitu ya. Nah, seperti ini udah mulai berasa ya, udah mulai longgar ya, goyang-goyang dia punya magnetnya ya. Nah, seperti ini kita tinggal goyang-goyang aja kalau udah berasa ada kendor. Nah, seperti ini udah terlepas ya. Ini magnetnya alhamdulillah kondisinya tidak berkarat ya, masih ini ya, udah 20 tahunan, 22 tahunan berarti hitungannya ya, motor yang selalu dipakai beroperasional ya. Tiap hari jalan gitu ya. Lalu setelah magnet ini kita lepas, lalu berikutnya adalah tinggal melepasnya dia punya spool ya. Tentu melepas spool ini ya. Di sini tuh ada semacam jack atau soket untuk kelistrikannya ke bodi gitu ya. Nah, di sana setelah kita bersihkan dulu supaya nampak dia punya jacknya atau soketnya dilepas. Tinggal nekan dan ditarik gitu supaya jack tersebut terlepas dari spool gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, areanya sudah kami bersihkan ya, nampaknya aslinya sih seharusnya kan seperti ini ya, kering bersih ya. Nah, ini dia punya spoolnya sudah kami lepas dari soketnya ya. Rata-rata dia punya baut atau mur ya, baik di magnet dia punya spool itu tiga ya. Lalu ini juga penutup dia punya mangkokan ya, mangkokan ke area dia punya seal asnya itu juga memiliki 3 baut ya, yang dimana pemasangannya itu berbentuk ke segitiga. Yang di kaki bawah itu mempergunakan, ini posisinya emang posisi pas lagi di bawah begini ya. Intinya di bagian bawah ini ada yang berbentuk segitiga ya, skrup berbentuk segitiga arahnya, lubang-lubang itu. Yang di bagian bawah ini skrupnya itu bautnya ya, batang baut ini panjang, sementara yang di atas itu pendek gitu ya. Pendek kalau yang bagian atas. Nah, ini yang bagian bawah panjang 2 ya. Sementara yang bagian atas 1 biji itu pendek ya. Jangan sampai nanti pemasangannya itu ketukar, dipaksa yang panjang dipakai di penempatan yang pendek. Wah, bisa mentok nanti ya.
Oke, ini udah penutup ini udah dilepas bautnya. Kita tinggal dicongkel aja sedikit ya. Supaya ini kan tidak mempergunakan lem, hanya mengandalkan kekuatan mur dan gasket gitu ya. Atau packing gitu ya. Jadi kita hanya perlu mencungkil sedikit supaya penutup ini bisa terlepas gitu ya. Slow aja bos, kalau kita sebagai pemula itu tidak usah gersak-gersu, diperhatikan supaya nantinya tidak ada salah pasang kembali gitu. Inilah udah penutupnya sudah kami lepas ya, seperti ini tampilannya ya. Ini yang kita maksud dengan O-ring atau dia punya seal as. Ini kita beli yang ori ya. Untuk teman-teman jangan tanggung karena ini emang ori juga murah kok. Beli aja sekalian yang ori ya. Jangan sampai istilahnya dipaksakan dengan yang O-ring KW, nanti bisa kerjaan 2 kali atau usianya tidak panjang gitu ya. Seperti biasa kita bersihkan dulu lah penempatan dia punya O-ring atau seal as ini supaya bersih kembali gitu ya. Dan alhamdulillah ini masih rata ya dia punya asnya. Nah, untuk teman-teman yang mau mengganti dia punya permasalahan dengan yang sama terus untuk mengganti O-ringnya, kalau bisa usahakan dengan packingnya ya, packing dia punya piringan tadi. Pas kebetulan sih kami ini tidak mencurigai ke packingnya, tapi hanya di O-ring atau seal asnya saja yang mengalami kebocoran. Lagi pula pas kebetulan waktu kami beli seal as itu tadinya rencananya dengan packingnya juga mau saya ganti, tapi di bengkel tersebut karena udah mau menjelang maghrib ya, tidak ada itu stoknya habis ya. Tapi ya mudah-mudahan gitu, yang dari kami prediksi itu hanya dari O-ringnya aja atau seal asnya saja yang menjadi permasalahannya. Karena kita juga bisa memprediksi dari cipratan ya, kalau seandainya bukan dari O-ring ini yang bermasalah gitu ya, nyipratnya itu tidak seperti kayak gini olinya gitu ya, karena dia langsung turun merembes ke bawah gitu. Kalau dari packing, nah di sini itu kan ada, di sini juga ada O-ringnya juga ya. Ini di penutup ini jadi double ya, untuk ada packing, ada O-ringnya juga gitu ya. Jadi dari area sini tuh ada tiga untuk menanggulangi kebocoran ya, selain O-ring ini. Nah, udah bisa dilihat ya, ini O-ring as ini sobek ya, udah dipastikan ini permasalahannya itu ada di sini yang mengakibatkan oli motor tersebut bocor lalu nyiprat kemana-mana. Ketika sudah melalui seal yang ini ya, yang O-ring ini atau as ini ya, sudah pasti begitu netes itu dia akan kebanting, dia punya magnet, tentu akan nyiprat kemana-mana gitu ya. Nah ini di sini kami adanya ya, supaya alat ini bisa dipergunakan, bisa membuka dia punya seal as ini. Nah seperti ini ya. Nah ini dia yang rusaknya. Lalu kita pasangkan ini yang baru ya, yang baru. Kita usahakan pemasangan yang baru ini jangan sampai saat menekan atau memasangkannya itu ke area tengahnya. Usahakan pinggirannya yang kena, yang diketok itu bagian pinggirannya, supaya yang kenanya itu ke bagian yang kerasnya gitu ya. Jangan sampai nanti salah pemasangan dan akhirnya terulang lagi mengalami bocor karena salah pemasangan, ngetok saat pemasangannya itu tidak tepat di pinggiran gitu ya. Sama halnya dengan memasangkan bearing ya. Kalau memasangkan bearing kita ketok bagian tengahnya itu, nanti trouble-nya itu bearingnya itu jadi berisik kembali gitu ya. Yang kalau mungkin untuk seal as ini kalau kita ketok tengahnya ya mungkin nantinya bocor atau sobek gitu kan. Jadi yang diketok itu adalah bagian pinggirannya ya. Tentu ya mempergunakan bisa mempergunakan bearing dengan ukuran yang sama gitu kan, bearing bekas gitu ya. Oke, jika semua sudah terpasang ya, terus terang di sini kami hanya mengganti O-ringnya karena dia punya packing atau selalu di gasket gitu ya, atau dia punya O-ring, dia punya penutup tersebut tidak kami ganti karena kami memiliki pandangan atau feeling dengan oli bocor seperti itu nyiprat kemana-mana, itu permasalahannya ada di O-ring atau seal as gitu ya. Tetapi alangkah baiknya ketika part di sebuah tempat penjualan lengkap, O-ring as, O-ring dia punya penutup serta gasketnya ada semua, alangkah baiknya diganti gitu ya. Oke, ini adalah setelah proses penggantian selesai kami coba ya. Tentu sudah kami ganti juga olinya ya. Oli sudah diganti ya, karena oli yang lama juga sudah mulai tekor gitu ya. Akhirnya sekalian kita bukan ditambah lagi, kita kuras yang lama dan diisi yang baru. Kita perhatikan sambil dengan posisi dinyalakan gitu ya. Yang biasa titik hembesannya itu di mana gitu ya. Biasanya mengalami titik kebocoran itu kan di bawah sini gitu ya. Awalnya itu. Dan sekarang alhamdulillah ya tidak mengalami lagi ada hembesan oli gitu ya. Ini udah diganti oli dengan ukuran standar. Untuk Mio ini kisaran 800
mili ya, 1 liter kurang gitu kalau untuk jenis Mio ya, ada tertera kok. Lalu keesokan harinya ya, setelah kami sebelum berangkat aktivitas bekerja seperti biasa, karena ini pas kebetulan hari Senin, sepulang mengantar anak ya, yang lumayan, anak ke sekolahan yang lumayan jaraknya, yang mungkin kisaran 3 kilo lah, 2 atau 3 kiloan lah ya. Lalu kembali ke rumah kita cek lagi gitu ya, penasaran kondisi rembesan yang biasanya rembes, kita lihat ya, di standar begini biasanya kalau masih bocor tuh ada netes ya. Nah ini biasanya area yang tempat panas. Nah di area sini tuh adalah area tempat rembesan awal ketika seal as tersebut bocor. Dan sekarang di lantainya pun ini di jalan tidak ada netes ya. Jangankan netes di temokan tersebut, di jalanan tersebut, di bodinya saja sekarang tidak ada rembesan. Jadi kesimpulannya kita bersyukur, alhamdulillah bisa menanganin sendiri walaupun kami ini bukan montir ya. Hal-hal seperti itu pembelajarannya itu banyak di YouTube, cuman tinggal keberanian kita. Dimana saat ngebongkar jangan sampai lupa lagi saat memasangkan. Kuncinya itu saja ya. Oke, sampai di sini dulu ya vlog atau konten dari kami. Siapa tahu dari yang kami tayangkan ini khususnya untuk para pemula yang ingin belajar membuka, menangani permasalahan seperti yang kami alami ini dan mau dikerjakan sendiri, ada yang bisa dipetik. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.